Sekar mayang angin itu, swara sinden nglangut sepi. Aja nyaikno nalika sura, yen suaramu nyawiji aku tangi. Hai, kalian pernah dengar cerita tentang peti tua yang nggak boleh dibuka? Di desa Kembang Harum, ada satu peti yang cuma dibuka pas malam suatu suro. Tapi bukan buat diambil hartanya. Di dalamnya ada tembang. Tembang yang katanya bisa memanggil penari dari masa lalu. Ada seorang kakak mahasiswa datang ke desa itu, namanya Kak Laras. Dia penasaran banget sama tembangnya. Tapi dia nggak tahu kalau bait pertama aja bisa bikin gamelan bunyi sendiri. Dan sejak itu, bayangan penari mulai muncul di cermin. Kalian siap dengerin kisahnya? Ini dia Kidung Suro, nyanyian dari peti terkunci. Cerita bocil edisi Suroktober. Sebelum peti dibuka dan tembang dinyanyikan, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Di desa Kembang Harum, setiap bulan Suro, warga dilarang menyanyikan tembang tertentu yang konon bisa membangkitkan arwah penjaga peti tua di pendopo desa. Peti itu telah terkunci selama 87 tahun, sejak tragedi berdarah yang menewaskan seorang sinden muda bernama Sekar Mayang. Namun ketika seorang mahasiswi seni bernama Laras datang untuk meneliti tembang Jawa, ia tak sengaja menyanyikan bait terlarang. Sejak saat itu, suara gamelan terdengar tanpa pemain. Bayangan penari muncul di cermin, dan satu persatu rahasia kelam desa terkuak. Peti di pendopo. Angin sore menyapu lembut halaman desa Kembang Harum, membawa aroma tanah basah dan bunga tanjung yang gugur dari pohon tua di sudut pendopo. Langit mulai berwarna tembaga, pertanda malam suro akan segera tiba. Di tengah pendopo berdiri sebuah peti kayu jati tua, berukir motif naga melingkar dan bunga tanjung yang mekar separuh. Peti itu tak pernah dibuka, kecuali satu malam dalam setahun malam satu suro. Laras, seorang mahasiswi seni dari Yogyakarta, berdiri terpaku di depan peti itu. Matanya menyapu setiap ukiran, mencoba membaca makna simbol-simbol yang tertanam di permukaannya. Ia baru tiba di siang hari, membawa surat tugas penelitian dari kampusnya. Tujuannya meneliti tembang Jawa kuno yang konon hanya dinyanyikan saat bulan Suro. Jangan terlalu lama di situ, nak. Suara seorang ibu tua memecah keheningan. Ia mengenakan kebaya coklat dan kain lurik. Rambutnya disanggul rapi. Peti itu bukan sembarang peti. Di dalamnya ada nyanyian yang tak boleh dibangkitkan. Laras menoleh sedikit terkejut. Nyanyian, Bu. Ibu tua itu mengangguk pelan. Kidung Sekar Mayang. Tembang yang hanya boleh dinyanyikan oleh sinden pilihan dan hanya saat malam suro. Kalau salah nada bisa membawa bencana. Laras mencatat cepat di buku kecilnya. Ia sudah mendengar desas-desus tentang tembang terlarang itu, tapi belum pernah melihat sumber aslinya. Apa saya boleh melihat tembangnya? Ibu itu menatap lama, lalu berkata pelan, kalau kamu berani, datanglah ke perpustakaan desa sebelum maghrib. Tapi ingat, jangan menyanyikannya, apalagi malam ini. Laras mengangguk meski rasa penasaran mulai mengalahkan rasa takut. Ia berjalan menuju rumah singgah yang disiapkan oleh kepala desa. Melewati lorong-lorong batu yang berlumut dan berpohonan yang mulai berbisik pelan. Di kejauhan, suara gamelan terdengar samar, padahal tidak ada pertunjukan malam ini. Di dalam kamar, Laras membuka buku catatannya. Ia menulis, peti di pendopo, ukiran naga Tanjung, tembang Sekar Mayang, larangan menyanyi saat suro, suara gamelan tanpa sumber. Ia menatap cermin di sudut kamar. Sekilas, ia melihat bayangan perempuan berselendang merah berdiri di belakangnya. Tapi saat ia menoleh, hanya ada dirinya sendiri. Malam suro telah tiba, dan nyanyian lama mulai bergema, meski belum ada yang menyanyikannya. Tembang terlarang. Pustakaan desa Kembang Harum tidak besar, hanya satu ruang dengan rak-rak kayu tua dan jendela berjeruji besi. Laras datang sebelum maghrib, seperti yang disarankan ibu tua di pendopo. Ia disambut oleh Pak Wiryo, penjaga perpustakaan yang sudah sepuh tapi masih sigap. Cari apa, nak?
Tanya Pak Wiryo sambil membetulkan kacamatanya. Saya ingin melihat naskah tembang Sekar Mayang, Pak, untuk penelitian. Pak Wiryo terdiam sejenak. Tembang itu tidak boleh dinyanyikan sembarangan, apalagi malam ini. Saya hanya ingin membaca, Pak. Tidak akan menyanyikannya. Setelah ragu beberapa saat, Pak Wiryo mengangguk dan berjalan ke rak paling pojok. Ia menarik sebuah laci kecil dan mengeluarkan gulungan kertas berwarna kecoklatan. Kertas itu tampak rapuh, dengan tulisan tangan beraksara Jawa dan beberapa catatan di pinggirnya. Laras duduk di meja dan mulai membaca. Tembang itu terdiri dari 4 bait, dengan nada yang tampaknya lembut tapi memiliki ritme yang tidak biasa. Ia menyalin bait pertama ke buku catatannya. Laras mengumamkan bait itu pelan tanpa nada. Tapi saat ia selesai membaca, angin tiba-tiba masuk dari jendela dan menggoyangkan rak-rak buku. Pak Wiryo menoleh cepat. Kamu tadi menyanyikannya. Tidak, Pak, hanya membaca. Pak Wiryo menghela nafas. Kalau begitu, cukupkan dulu. Bait itu sudah cukup untuk memanggil perhatian. Laras menutup buku catatannya dan mengembalikan naskah ke Pak Wiryo. Di luar, langit sudah gelap. Ia berjalan pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa menemukan sesuatu yang penting. Di sisi lain, ia mulai merasakan bahwa tembang itu bukan sekedar lagu lama. Malam Suro benar-benar telah dimulai. Dan Laras belum tahu bahwa bait yang ia baca akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sejak saat itu, suara gamelan terdengar tanpa pemain, dan bayangan penari muncul di cermin kamar Laras. Gamelan tanpa pemain. Malam Suro di desa Kembangarum selalu sunyi. Tidak ada pesta, tidak ada pertunjukan. Warga memilih berdiam di rumah, menyalakan lampu minyak, dan membaca doa-doa warisan leluhur. Tapi malam itu berbeda. Laras terbangun pukul 2 dini hari. Ia tidak tahu pasti apa yang membangunkannya, mimpi, suara, atau firasat. Angin tidak berembus, tapi suara gamelan terdengar jelas dari arah pendopo. Ia bangkit mengenakan jaket tipis dan melangkah pelan keluar rumah singgah. Langkahnya menyusuri jalan batu yang dingin menuju pendopo desa. Semakin dekat suara gamelan semakin nyata. Bonang, sarong, kendang, semuanya terdengar seperti dimainkan oleh tangan-tangan tak terlihat. Pendopo kosong, tidak ada pemain, tidak ada penonton. Tapi gamelan berbunyi, mengalut pelan seperti mengiringi tarian yang tak kasat mata. Laras berdiri di ambang pintu pendopo, tubuhnya merinding. Ia mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. Suara gamelan terdengar jelas, tapi ada sesuatu yang lain. Di sela-sela alunan musik, terdengar suara perempuan menyanyi lirih. Suara sinden. Ia memutar rekaman. Suara itu ada, lembut, penuh kesedihan, dan familiar. Laras membuka buku catatannya, membandingkan dengan bait tembang yang ia salin kemarin. Suara dalam rekaman menyanyikan bait itu, persis, nada dan liriknya sama. Laras mundur perlahan. Ia merasa diperhatikan. Di sudut pendopo, bayangan samar muncul seorang perempuan berselendang merah. Berdiri diam, menatap ke arah gamelan. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi tubuhnya memancarkan aura dingin. Laras berbalik dan berlari kembali ke rumah. Ia mengunci pintu, menyalakan lampu, dan duduk di sudut kamar. Nafasnya berat, pikirannya kacau. Ia memutar rekaman sekali lagi. Suara sinden masih ada, tapi kali ini di akhir bait terdengar bisikan pelan. Nyawamu wis nyawiji, aku tangi. Laras menatap cermin di kamarnya. Sekilas, ia melihat bayangan perempuan berselendang merah berdiri di belakangnya. Tapi saat ia menoleh, hanya ada dirinya sendiri. Malam Suro belum selesai, dan nyanyian lama mulai menuntut penonton. Setelah merekam suara gamelan tanpa pemain, Laras mulai mengalami gangguan di kamar tempat ia menginap. Setiap malam, bayangan perempuan berselendang merah muncul di cermin. Berdiri diam di belakangnya, wajahnya kabur, tapi matanya tampak kosong dan dalam. Laras mencoba mengabaikan penampakan itu, namun mimpi-mimpi aneh mulai menghantuinya. Ia melihat pertunjukan tari di pendopo desa, dengan penari tunggal yang terus menari meski tubuhnya berlumuran darah. Dalam mimpi itu, Laras duduk sebagai penonton, tak mampu bergerak. Ia mulai menelusuri sejarah Sekar Mayang, sinden muda yang hilang misterius pada malam Suro tahun 1938, dari arsip desa dan cerita warga. Laras menemukan bahwa Sekar Mayang pernah menjadi sinden utama dalam pertunjukan gamelan sakral, namun menghilang setelah menyanyikan tembang ciptaannya sendiri. Semakin dalam Laras menyelidiki, semakin jelas bahwa bayangan di cermin bukan sekedar ilusi. Itu adalah jejak dari masa lalu yang belum selesai. Dan Laras tanpa sadar telah membuka pintu menuju pertunjukan terakhir yang belum rampung.
Sinden yang hilang. Laras kembali ke perpustakaan desa untuk mencari arsip lama tentang pertunjukan gamelan dan sinden yang pernah tampil di Pendopo Kembang Arum. Ia menemukan sebuah kotak kayu kecil berisi surat-surat dan catatan latihan tembang dari seorang sinden bernama Sekar Mayang. Surat-surat itu ditulis dengan tinta merah, sebagian sudah pudar, namun masih menyimpan emosi yang kuat, kerinduan, kecemasan, dan rasa kehilangan. Dari catatan tersebut, Laras mengetahui bahwa Sekar Mayang menciptakan tembang khusus untuk mengenang kekasihnya, seorang penabuh kendang yang meninggal dalam kecelakaan saat latihan gamelan. Tembang itu bukan sekedar lagu, melainkan bentuk pemanggilan jiwa. Sekar Mayang percaya bahwa jika tembang itu dinyanyikan dengan nada yang tepat, arwah kekasihnya akan kembali menari bersamanya di panggung pendopo. Namun, setelah pertunjukan Malam Suro tahun 1938, Sekar Mayang menghilang. Tidak ada jasad, tidak ada jejak. Warga hanya menemukan selendang merah dan serpihan cermin di belakang gamelan. Laras mulai menyadari bahwa tembang yang ia baca bukan hanya karya seni, tapi juga medium spiritual. Ia merasa semakin terhubung dengan Sekar Mayang. Laras menemukan suatu bait tambahan yang tidak dicatat di naskah utama. Bait itu ditulis di balik surat terakhir Sekar Mayang. Yen kidungku rampung, aku bali. Yen suaramu nyawiji, aku nari. Laras tahu, ia telah melangkah terlalu jauh. Tapi rasa penasaran dan dorongan batin membuatnya tak bisa berhenti. Ia mulai berlatih menyanyikan bait itu, tanpa menyadari bahwa setiap nada membawa arwah semakin dekat. Malam purnomo di bulan Suro tiba. Laras yang sudah terikat secara batin dengan tembang Sekar Mayang mendapati dirinya berjalan menuju pendopo desa tanpa sadar. Suasana berubah drastis, pendopo yang biasanya kosong kini tampak seperti panggung pertunjukan. Lengkap dengan gamelan yang berkilau dan lampu minyak yang menyala sendiri, Laras melihat bayangan penari berselendang merah mulai menari di tengah pendopo. Gerakannya lambat, anggun, tapi penuh kesedihan. Ia mengenali gerakan itu dari mimpi-mimpinya. Tarian yang menggambarkan kehilangan dan pengorbanan. Di sekeliling pendopo, kursi-kursi kosong, seolah menunggu penonton yang tak pernah datang. Tanpa sadar, Laras mulai menyanyikan bait-bait tembang yang ia pelajari. Suaranya menyatu dengan alunan gamelan gaib, dan bayangan penari semakin nyata. Ia merasa seperti sedang mengisi peran yang telah ditinggalkan puluhan tahun lalu. Laras menyadari bahwa pertunjukan ini bukan hanya untuk hiburan. Ini adalah ritual pemanggilan, sebuah panggung terakhir yang harus diselesaikan agar arwah Sekar Mayang bisa tenang. Tapi untuk menyelesaikannya, Laras harus menyanyikan tembang penuh dan menghadapi bayangan yang menari menuju dirinya. Nyanyian dari peti. Setelah pertunjukan gaib di pendopo, Laras merasa dirinya semakin terikat dengan tembang Sekar Mayang. Ia mulai mengalami penglihatan di siang hari, bayangan penari muncul di kaca jendela. Suara sinden terdengar dari dalam sumur tua, dan gamelan berbunyi seperti tidak ada yang menyentuhnya. Dorongan batin membawanya kembali ke pendopo. Kali ini saat langit mendung dan angin berhenti berembus. Di sana, peti tua yang selama ini terkunci terbuka sendiri. Di dalam peti, Laras menemukan selendang merah, serpihan cermin, dan kain sinden yang masih berbau bunga kenanga. Tapi yang paling mengejutkan adalah suara tembang lirih yang keluar dari dalam peti, seolah-olah ada yang menyanyi dari balik kayu. Laras menyadari bahwa peti itu bukan sekedar wadah benda, melainkan penjara jiwa. Sekar Mayang tidak pernah benar-benar pergi. Ia terperangkap dalam tembang yang tak pernah selesai dinyanyikan. Laras mulai menyanyikan bait-bait yang belum pernah ia temukan sebelumnya. Suaranya menyatu dengan suara dari dalam peti, dan untuk sesaat ia merasa tubuhnya bukan miliknya sendiri. Ia mulai menari dengan gerakan yang bukan berasal dari dirinya. Kidung berdarah. Setelah menyanyikan bait tambahan dari dalam peti, Laras mengalami kerasukan. Tubuhnya gemetar, suaranya berubah, dan matanya memancarkan cahaya redup seperti bara. Ia tak lagi sepenuhnya sadar, seolah-olah jiwanya berbagi ruang dengan arwah Sekar Mayang. Dalam kondisi itu, Laras melihat kilasan masa lalu. Malam Suro tahun 1938, saat pertunjukan terakhir Sekar Mayang. Ia menyaksikan pertunjukan gamelan sakral yang berubah menjadi tragedi. Sekar Mayang yang seharusnya menjadi sinden utama dihianati oleh sinden saingannya yang cemburu. Tembang yang ia nyanyikan menjadi kutukan, dan ia dibunuh di belakang pendopo. Tubuhnya disembunyikan dalam peti bersama selendangnya. Kidung yang ia ciptakan ternyata bukan hanya untuk memanggil kekasihnya,
tapi juga untuk membalaskan dendam. Setiap bait menyimpan rasa sakit, dan setiap nada adalah jeritan yang terbungkam. Laras kini menjadi medium antara masa lalu dan masa kini, harus memilih, membiarkan pertunjukan berlanjut dan membuka jalan bagi arwah penuh dendam, atau menyelesaikan tembang dengan nada pengampunan. Laras mulai menyusun ulang bait-bait tembang, mencoba mencari versi yang bisa menenangkan jiwa Sekar Mayang. Tapi waktu semakin sempit, dan bayangan penari mulai muncul di seluruh desa. Tebusan Suro. Setelah kerasukan dan menyaksikan tragedi masa lalu, Laras sadar bahwa satu-satunya cara untuk menenangkan arwah Sekar Mayang adalah menyelesaikan tembang dengan nada yang benar, bukan sebagai panggilan dendam, tetapi sebagai kidung pengampunan. Namun, Laras tidak bisa melakukannya sendiri. Ia mencari bantuan dari Mbok Rini, seorang sinden tua yang pernah menjadi murid Sekar Mayang. Mbok Rini awalnya enggan terlibat, tapi setelah mendengar suara gamelan yang berbunyi sendiri dan melihat bayangan penari di cermin rumahnya, ia tahu bahwa waktunya telah tiba. Bersama Laras, Mbok Rini menyusun ulang bait-bait tembang, mengganti nada-nada yang dulu penuh luka menjadi nada yang membawa damai. Mereka berlatih di pendopo di bawah sinar bulan suro, dengan gamelan berbunyi tanpa sentuhan. Pertunjukan terakhir dimulai. Kali ini ia tidak menari dengan darah, melainkan dengan air mata. Gerakannya lembut, penuh kerinduan, dan perlahan memudar seiring bait terakhir dinyanyikan. Peti tua mulai tertutup sendiri, suara gamelan berhenti, bayangan menghilang, dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, pendapat Kembang Arum benar-benar sunyi. Penutup peti. Setelah pertunjukan terakhir selesai dan tembang pengampunan dinyanyikan, suasana desa perlahan kembali tenang. Pendapa yang semula menjadi panggung gaib, kini sunyi dan peti tua yang selama ini terbuka, menutup sendiri dengan suara liris seperti nafas terakhir. Laras dan Mbok Rini menyaksikan bayangan Sekar Mayang memutar di bawah sinar bulan suro. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, hanya gerakan terakhir seorang penari yang akhirnya bisa berpulang. Gamelan berhenti berbunyi, dan udara malam terasa ringan untuk pertama kalinya. Keesokan harinya, Laras menuliskan seluruh pengalamannya dalam jurnal. Ia memutuskan untuk tidak mempublikasikan tembang itu. Beberapa nyanyian diciptakan bukan untuk didengar, melainkan untuk dikenang dalam diam. Sebelum meninggalkan desa, Laras kembali ke pendopo dan meletakkan selendang merah di atas peti. Ia membuka hormat, lalu berjalan pergi tanpa menoleh. Suara sinden terdengar samar dari kejauhan, bukan sebagai panggilan, tapi sebagai perpisahan. Dan begitulah tembang Sekar Mayang akhirnya selesai. Peti terkunci lagi, dan bayangan penari pun pergi. Tapi siapa tahu tahun depan, tembang itu bisa bangkit lagi. Makasih udah nemenin cerita bocil malam ini. Kalau kalian suka cerita horor kayak gini, jangan lupa klik like, share ke teman-teman kalian ya. Dan subscribe biar nggak ketinggalan episode Suara Oktober berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tapi hati-hati ya, jangan nyanyi tembangnya pas malam satu suro. Dadah.